Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Moko dalam mata kuliah Perekonomian Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi perkuliahan dengan materi tentang investasi ya. Jadi investasi ini juga merupakan salah satu ya dari komponen permintaan agregat ya, di samping pengeluaran konsumsi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, sekarang kita ke investasi ya. Jadi investasi atau pembentukan modal ya nanti, atau penanaman modal. Nah, kita lihat dulu data yang dulu juga sudah pernah di materi pengelolaan konsumsi sudah disampaikan. Nah, ini data PDB dengan metode pengeluaran ya. Jadi ini sektor penggunaan ini maksudnya komponen dari permintaan agregat, pengeluaran agregat ya, yaitu ada konsumsi, investasi, konsumsi pemerintah, kemudian ekspor dan impor. Jadi kalau persamaannya itu kan PDB sama dengan C plus I plus G plus X min M. Yaitu C itu konsumsi masyarakat, I itu investasi, G pengeluaran pemerintah, kemudian X dan M itu ekspor dan impor. Nah, ini kita lihat, kita nanti akan fokus pada yang pembentukan modal ini, yang berwarna oranye ini ya. Ya, ini. Jadi proporsi dari investasi atau pembentukan modal terhadap PDB ini pada angka kurang lebih 32% ya, 32%. Ini memang yang paling besar masih pengeluaran konsumsi masyarakat. Tapi di sini pembentukan modal ini juga semakin besar ya, dari tahun semakin besar. Saat ini sejak tahun 2011 sampai terakhir tahun 2018 itu pada angka kurang lebih 32%. Jadi PDB itu berupa digunakan untuk investasi. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan investasi ya? Kita lihat ke konsep dulu. Konsep dalam teori ekonomi makro tentunya ya. Jadi karena mata kuliah perekonomian Indonesia ini konsepnya adalah teori ekonomi makro. Ya, nah ini yang dimaksud dengan investasi ya. Jadi kalau konsumsi itu pengeluaran oleh sektor rumah tangga, sementara kalau investasi itu adalah pengeluaran oleh sektor perusahaan ya. Maka ini secara makro oleh perusahaan-perusahaan, seluruh perusahaan yang ada di wilayah sebuah negara ya. Pengeluaran oleh sektor perusahaan untuk membeli barang modal dan perlengkapan produksi lain guna memperbesar kapasitas produksi dari perusahaan itu. Itulah dimaksud dengan investasi. Jadi sebenarnya investasi itu bisa membuka usaha baru, atau mengembangkan usaha yang sudah ada, kemudian dilakukan ekspansi atau dikembangkan, diperbesar. Itu juga yang dimaksud dengan investasi, baik itu usaha yang baru atau pengembangan dari perusahaan yang sudah ada. Kemudian investasi itu meliputi ini untuk apa pembelian barang modal tadi, yaitu untuk belanja investasi tadi. Pertama untuk pembelian berbagai jenis barang modal, pembelian mesin, bahan baku, kemudian membayar peralatan produksi atau kelengkapan produksi dan sebagainya. Ini. Kemudian pembangunan rumah, kantor, pabrik atau gedung itu juga investasi. Kemudian bisa juga pertambahan nilai stok barang ya yang belum terjual, atau bahan mentah dan barang yang masih dalam proses produksi. Nah, ini pengertian dan belanja investasi itu untuk apa ya? Ini untuk antara lain untuk ini, meliputi 3 hal ini. Kemudian dalam ekonomi makro kita mengenal fungsi investasi ya. Jadi belajar
teori ekonomi makro yang menjadi landasan dari mata kuliah perekonomian Indonesia. Ini ada pengertian fungsi, jadi fungsi investasi, ada fungsi konsumsi, fungsi investasi, dan fungsi-fungsi yang lain. Nah sekarang kita ke fungsi investasi, itu kurva atau persamaan ya, yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dengan tingkat pendapatan nasional atau tingkat bunga. Jadi besarnya investasi dihubungkan dengan variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap investasi. Jadi investasi sebagai variabel dependen, kemudian variabel-variabel lain yang turut berpengaruh sebagai variabel independen. Ya, jadi fungsi itu menunjukkan hubungan dua buah variabel, variabel dependen dengan variabel independen. Nah, dependen ini nanti dinotasikan dengan huruf Y, yang independen dengan huruf X. Nah, variabel yang independen ini jumlahnya lebih dari satu. Nah, di sini misalkan dihubungkan dengan tingkat pendapatan nasional dan juga dengan tingkat bunga. Kemudian berkenaan dengan fungsi investasi, maka investasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu autonomous investment atau investasi otonom, dan induced investment atau investasi yang terpengaruh. Jadi investasi otonom, investasi yang besarnya itu tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Jadi besarnya sudah tertentu. Ini. Jadi investasi otonom ini biasanya dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana ekonomi. Jadi membangun prasarana ekonomi, misalkan jalan, jembatan, kemudian pelabuhan, bandar udara. Ini tugas pemerintah. Ini kelompok investasi otonom. Nah, kalau induced investment ini investasi yang terpengaruh ini oleh perusahaan-perusahaan yang dipengaruhi oleh variabel-variabel yang berpengaruh, misalnya pendapatan nasional, tingkat bunga, dan kondisi perekonomian dan sebagainya. Ya, sekarang kita lihat terkait dengan induced investment atau investasi yang terpengaruh. Ini yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pada umumnya. Jadi apa saja sih yang menyebabkan sebuah perusahaan itu, yang mendorong perusahaan itu melakukan investasi? Ini misalkan kita lihat ke ini, determinan investasi ini penentu atau faktor-faktor yang menentukan besar kecilnya investasi. Ini yang dilakukan oleh perusahaan tentunya. Nah, ini misalkan ada rate of return ya, tingkat pengembalian ini. Kemudian ada rate of interest, tingkat bunga ya, tingkat bunga. Jadi rate of return dan rate of return sebenarnya berkaitan. Jadi besar kecilnya rate of return itu dipengaruhi oleh besar kecilnya rate of interest, tingkat bunga. Jadi kalau tingkat bunga itu semakin turun, tingkat bunga pinjaman dari bank-bank umum itu rendah, ini maka rate of return-nya akan semakin besar ya. Ini. Kemudian kondisi perekonomian di masa yang akan datang ini juga mempengaruhi besar kecilnya investasi. Seperti saat ini misalkan di masa pandemi, di mana perekonomian itu agak mengalami penurunan, maka ya investasi akan semakin berkurang juga ya, orang akan menunda dulu untuk melakukan investasi. Tapi kalau diperkirakan di masa depan itu nanti pandemi itu akan berakhir, tentu perekonomian akan semakin baik ya, maka nanti investasi juga akan pelan-pelan akan meningkat. Kemudian teknologi progres, kemajuan teknologi ini jelas mempengaruhi investasi, dan national income atau pendapatan nasional ini juga mempengaruhi investasi ya. Jadi investasi dan pendapatan nasional itu saling mempengaruhi. Investasi akan menaikkan pendapatan nasional, sebaliknya pendapatan nasional pun juga akan bisa mendorong masyarakat untuk meningkatkan investasi. Jadi terjadi pengaruh yang timbal balik ya, saling mempengaruhi. Kemudian
kita ke arti penting dari investasi ya. Kenapa investasi itu penting dan kenapa pemerintah sangat berkepentingan ya terhadap besar kecilnya investasi ini. Nah, antara lain ini. Jadi investasi atau penanaman modal itu merupakan langkah awal ya dari kegiatan produksi. Investasi juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi ya. Kalau semakin banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan investasi meningkat, maka pembangunan ekonomi akan semakin berjalan dengan cepat. Pertumbuhan ekonomi meningkat, pembangunan ekonomi juga akan semakin meningkat juga atau berkembang. Kemudian penanaman modal itu mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi ya, serta marak lesunya pembangunan ya. Setiap negara akan berusaha untuk menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi ya, baik oleh masyarakat atau swasta di dalam negeri. Ini maka nanti investasinya disebut PMDN, penanaman modal dalam negeri, maupun investor asing atau penanaman modal asing. Ini jadi dalam kondisi perekonomian global saat ini ya, kedua-duanya ini sangat diharapkan untuk meningkat ya, terutama dari investasi asing ini juga akan diharapkan akan semakin besar juga. Kemudian ini kita lihat beberapa peraturan tentang investasi di Indonesia ya, undang-undang tentang investasi. Misalkan di masa Orde Lama ini pemerintah ini pernah menentang ya kehadiran investasi asing karena dianggap akan menggerogoti kedaulatan negara. Maka itu pemerintah pernah mengeluarkan undang-undang anti investasi pada masa Orde Lama. Ya. Tapi kemudian begitu Orde Baru berkuasa, undang-undang tadi dicabut dan disusun undang-undang baru yang mengatur khusus tentang investasi ya. Ya, ini kita lihat undang-undang tentang investasi pada masa Orde Baru. Ya, itu begitu berkuasa tahun 66 ya, kemudian langsung tahun 67 mengeluarkan undang-undang nomor 1 tahun 67 tentang PMA. Jadi investasi asing diundang kembali ya. Kalau sebelumnya pernah tidak diharapkan, nah sekarang sangat diharapkan sejak tahun 67 sampai sekarang ya. Kemudian undang-undang nomor 6 tahun 68 tentang PMDN. Ya, ini disempurnakan dengan undang-undang tahun 70 nomor 11. Ya, begitu juga yang PMDN. Dan terakhir undang-undang penanaman modal nomor 25 tahun 2007. Jadi undang-undang itu akan mengalami penyempurnaan ya, atau perbaikan sesuai dengan perkembangan zamannya ya ini. Ya, terakhir tahun 2007. Kemudian peranan investasi dalam perekonomian nasional ya, melalui investasi kegiatan ekonomi dapat berkembang dan kesejahteraan masyarakat dapat semakin meningkat ya. Investasi merupakan salah satu prasyarat yang harus dipenuhi bagi suatu perekonomian yang sedang membangun, di samping faktor pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi ya. Ini peranan investasi ya dalam perekonomian. Kemudian kebijakan investasi di Indonesia yang pernah berlaku di negara kita ini kita lihat sekilas ya. Secara periodik ya, perkembangan kebijakan investasi di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa tahap ya. Kebijakan yang berorientasi domestik ini tahun 45 sampai 67 ini terutama di masa Orde Lama ya, cuma berorientasi domestik ya. Ini jadi bahkan di masa Orde Lama ini pemerintah tidak menghendaki masuknya investasi asing karena
khawatirkan akan menggerogoti kedaulatan nasional. Ya, kemudian masa Orde Baru, ini sudah mulai masa Orde Baru, kebijakan substitusi impor ya, tahun 67 sampai 84 ya. Ya, ini tahun 67 terjadi perubahan yang drastis terhadap investasi ini. Jadi pemerintah sangat agresif untuk mendorong investasi, baik investasi dalam negeri maupun investasi asing ya. Ya, ini poin-poin yang bisa kita lihat, nanti akan lebih khusus lagi, nanti bisa dibaca di materi nanti ya, di materi. Kemudian ini sekilas, kemudian selanjutnya ini beberapa periode berikutnya terkait dengan investasi asing, itu tentunya ada pembatasan ya, yang meskipun pemerintah itu sangat berkepentingan atau sangat mengharapkan ya masuknya investasi asing, tetapi harus ada aturan-aturan atau batasan yang diberlakukan ya bagi investor asing. Ini misalnya dibatasi PMA tidak diizinkan masuk jenis bisnis tertentu ya. Tapi pembatasan ini tentunya bersifat fleksibel sesuai dengan perkembangan, nanti bisa ada yang dihilangkan nanti sudah tidak sesuai lagi, atau mungkin ada hal-hal baru yang diatur lagi kan gitu. Jadi ini sifatnya fleksibel tergantung pemerintahan yang berlaku ya, atau yang berkuasa pada saat itu ya ini. Tapi ini kan di masa yang lalu ini pembatasan investasi asing di masa yang lalu. Mungkin beberapa masih relevan atau sudah tidak relevan lagi sehingga dihilangkan ini. Ya, jadi ini sifatnya situasional sesuai dengan kondisi yang ada. Ya, kalau kita cermati saat ini pemerintah saat ini kecenderungannya semakin bebas terhadap pembatasan terhadap investasi asing, semakin diperlonggar atau semakin kecil pembatasannya. Ya, kita lihat, kita bisa menyaksikan sendiri bagaimana masuknya investasi asing di negara kita saat ini ya. Kemudian kebijakan peningkatan iklim investasi ya tahun 84 sampai 94 ini juga masih relevan ya untuk sampai saat ini, meskipun sudah sekian tahun yang lalu ya. Kebijakan deregulasi impor, kepabeanan dan sebagainya ya ini ya. Jadi beberapa poin masih relevan, tentunya dengan perubahan sesuai dengan perkembangan yang ada ya, sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian kebijakan liberalisasi investasi sampai saat ini, 19 sampai saat ini ya, ini iklim investasi semakin terbuka saat ini, sampai saat ini semakin terbuka. Kemudian ada berbagai paket perekonomian ya. Ya, ini sesuai dengan perkembangan zaman tentunya. Ya, kemudian ini berbagai kebijakan investasi dari masa Orde Lama sampai saat ini ya. Kemudian kita lihat sekarang faktor-faktor penghambat investasi ya. Ini maka untuk mendorong atau meningkatkan investasi nasional, maka pemerintah perlu mengetahui faktor-faktor yang menghambat terhadap perkembangan investasi. Apa saja faktor-faktor tersebut? Faktor-faktor yang menyebabkan masih rendahnya nilai investasi di Indonesia, ini pun juga masih relevan sampai saat ini. Nah, misalkan ini faktor perizinan yang panjang dan mahal. Ya, pemerintah dengan memahami ini, pemerintah saat ini pun juga semakin memperlonggar atau mempermudah tentang perizinan ini.
perizinan satu atap yang dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ini pemerintah berusaha untuk menerapkan ini, memangkas perizinan yang menghambat ini, sehingga diharapkan investasi akan meningkat. Kemudian rendahnya kepastian hukum ini juga masih terus-menerus harus diupayakan. Pemerintah harus kepastian hukum ini harus diperbaiki juga. Ini faktor-faktor non ekonomi ya. Kualitas SDM yang masih rendah, keterbatasan dan menurunnya kualitas infrastruktur, ini sarana dan prasarana ekonomi, dan kurangnya insentif yang diberikan kepada investor. Nah, tadi dengan diharapkan dengan mengenali faktor-faktor penghambat ini, yang dimana sampai saat ini masih relevan, ini pemerintah akan bisa memperbaiki atau meningkatkan investasi yang ada di Indonesia, sehingga diharapkan kalau investasi semakin meningkat maka pertumbuhan ekonomi pun akan meningkat. Kalau pertumbuhan ekonomi meningkat, nanti penyerapan tenaga kerja semakin besar, tingkat pendapatan masyarakat akan meningkat, maka masyarakat pembangunan ekonomi juga akan semakin baik. Jadi dampaknya akan sangat luas tentang investasi ini. Sehingga pemerintah ini sangat berkepentingan terhadap masuknya investasi, baik investasi asing dan juga semakin meningkatnya investasi dalam negeri. Karena disadari bahwa investasi itu memiliki peranan yang sangat strategis dalam perekonomian nasional ya. Demikian untuk materi tentang investasi. Nanti materi yang lebih lengkap nanti bisa dibaca di di Google Classroom, dan nanti akan kita diskusikan sendiri di Google Classroom. Ya, demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.